Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat menjalani aktivitas setiap hari. Dan kabar dari John Herman, di mana PSSI atau Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sedang menunggu bagaimana program jangka panjang yang akan diberikan oleh John Herman, termasuk penambahan pemain diaspora sesuai dengan keinginan John Herman untuk tim Indonesia yang akan datang. Karena memang harus dilihat dulu bagaimana sampai ke depan. Karena kalau waktu yang dekat ini John Herman memang akan mempersiapkan tim untuk Piala AFF. Ya, TC akan berlangsung di Bali. Dan semua pemain sudah ditegaskan oleh John Herman diambil dari liga kita, di Liga Super ya, yang bertanding. Mungkin saja kalau ada 1-2 dari luar itu akan bisa menyusul, seperti Marcelino Ferdinand yang mungkin bisa didatangkan, atau Sandy Walsh karena bermain di Buriram di Thailand bisa ikut ya. Semua tergantung bagaimana nantinya kesiapan dari pemain itu sendiri terhadap waktu mereka untuk bermain bersama dengan tim nasional kita. Dalam waktu ini juga sedang diupayakan bagaimana Luke Fikri yang sudah masuk ke DPR sudah selesai di Komisi 10, Komisi 13, dan bersama dengan Mitchell Baker sedang menunggu nantinya proses tahap selanjutnya dan pengambilan sumpah tentunya. Dan mereka mungkin saja bermain di Piala AFF atau bermain di FIFA Asian Cup pada September dan Oktober yang akan datang, teman-teman. Jadi John Herman ini harus memikirkan, harus jauh ke depan, dan itu sudah tergambar bahwa John Herman setelah FIFA Asian Cup menuju ke Piala Asia di bulan Januari Februari 2027, maka setelah itu ada pada bulan September kualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia. Nah, di sanalah PSSI akan melihat, menunggu bagaimana target selanjutnya dari John Herman yang sudah mengatakan dia ingin membawa timnas kita lolos ke Piala Dunia. Itu ada dalam mungkin program dia ke depan, target dia yang sesungguhnya setelah melihat kita kemarin terhenti di putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia, sudah tinggal di ujung ya, kita bisa lolos. Tetapi akhirnya gagal karena kita kalah lawan Arab Saudi dan Irak dengan skor yang tipis. Jadi kalau melihat dengan skor seperti itu, John Herman mungkin agak menggemaskan ya, dan dia pingin dengan kualitas pemain-pemain yang ada di Indonesia ini itu sewajarnya sudah harus bisa bersaing di Asia dan kita bisa menembus Piala Dunia ya. Dan menjadi keinginan, ambisi besar dari John Herman adalah meletakkan program-program dia untuk disodorkan nantinya dan didukung oleh pemerintah, karena Pak Presiden sudah mengatakan apapun yang diinginkan untuk kemajuan sepak bola Indonesia beliau akan dukung. Pemerintah berada di belakang ya. Jika PSSI ingin maju apapun ya, dan itu kan dia sudah dipanggil bertemu di Hambalang bersama dengan Pak Presiden didampingi oleh Ketua Umum PSSI juga Menpora Pak Erick Thohir, dan semua sudah berbicara ke sana. Presiden tentunya menanyakan kepada John Herman bagaimana langkah-langkah dia ke depan. Makanya ini yang ditunggu ya, dengan keseriusan dari Coach JH untuk membesut tim nasional Indonesia, dan dia melihat bahwa target di Asian Cup sebelum ke 2027 itu jika kita sebagai tuan rumah harus juara. Ya, setelah dari situ John Herman akan memikirkan fase selanjutnya yang berdekatan adalah Piala Asia. Kita satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Orang banyak mengatakan bahwa ini grup yang keras, grup yang mau, tapi di mata John Herman sama. Ya, tidak ada yang grup keras di Piala Asia. Semua grup yang keras, semua grup yang bagus, semua dihuni oleh tim-tim terbaik di Asia, termasuk di grup Indonesia. Walaupun Jepang dan Qatar lolos ke Piala Dunia, tetapi John Herman tidak gentar sama sekali. Bahkan dia termotivasi untuk bisa membuktikan bahwa Indonesia berada dalam level di Asia. Ya, Jepang tampil luar biasa di Piala Dunia tentunya kita tahu bersama, dan itu akan menjadi suatu ya tantangan terbesar bagi John Herman untuk bagaimana mengalahkan
Jepang ya, atau paling tidak menahan seri, karena level Jepang memang ada di atas kita, tetapi John Herman tetap menginginkan ada perjuangan bagi semua pemain untuk menghadapi siapapun tim itu, seberat apapun itu. Karena melihat Qatar juga bermain ya biasa-biasa saja, dan kita lebih cenderung bisa memenangkan setiap pertandingan dengan tim-tim yang ada di Asia Barat atau Timur Tengah. Kemarin kita sudah mengalahkan Oman. Oman menahan imbang Qatar di putaran keempat. Dari situ kan kita bisa melihat bahwa kita bisa mengalahkan Qatar, dan itu yang menjadi tekad dari John Herman. Kita sudah pernah mengalahkan Arab ya di putaran ketiga, bahkan tidak kalah dengan Arab, draw di Arab dan menang di GBK dengan 2 gol dari Marcelino. Ya, memang di pertandingan selanjutnya putaran keempat ketika Arab menjadi tuan rumah kita kalah dengan 3-2. Tapi dari sini John Herman sudah melihat ya, ini kita berproses dan progres kita bagus untuk ke depan. Tentunya banyak yang melihat bahwa Indonesia sekarang berbeda dengan yang lalu dan perlu untuk waspadai keberadaan timnas kita dan juga dengan kehadiran John Herman. Tapi yang paling penting bagi John Herman adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin. Dia ingin juga mencari pemain-pemain terbaik ya, kemudian akan disodorkan kepada PSSI sesuai dengan keinginannya. Walaupun kita sudah punya Luke Fikri dan Michel Becker, masih ada penambahan-penambahan lagi untuk bisa memperkuat kedalaman skuad Indonesia sehingga semua tebal di belakang sudah oke. Perlu ada tambah mungkin 1 pemain lagi, atau di gelandang ada 2 pemain, kemudian di depan ada 2 pemain. Nah, itu yang sedang dipikirkan dan PSSI sedang menunggu ya bagaimana ke depan dengan John Herman ini untuk target-target yang dibidik oleh John Herman. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan John Herman yang tentunya sekarang sedang merahasiakan siapa-siapa yang menyusul setelah kedatangan Luke Fikri dan Michel Becker, sambil kita akan menanti ya info untuk Piala AFF, di mana segera akan ada Pelatnas atau TC yang dimana kita bertarung di grup A. Untuk Piala AFF ada Vietnam sebagai juara bertahan, di sana ada Singapura, ada Kamboja dan Timur Leste. Kita akan bermain 2 kali di Jakarta dan 2 kali tandang. Kita terutama di Jakarta akan mengawali tanggal 27 Juli menghadapi Kamboja, kemudian kita melawan Timur Leste keluar kandang, dan mungkin saja itu berlangsung di Kuala Lumpur sebelum kita menjamu Vietnam pada tanggal 3. Dan terakhir kita tandang lagi ke markas Singapura ya, di Stadion Nasional Singapura, tentunya pada tanggal 7 Agustus. Oke, dengan saya Bung Ropan, wassalam, ciao.